Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai teks prosedur bagian kedua. Mohon disimak ya. Pertama, kita akan membahas materi mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari pertama, tujuan atau pernyataan umum, yaitu berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur. Kedua, langkah-langkah berisi cara-cara atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Ketiga, penegasan ulang atau penutup berisi bagian tentang pengulangan. Sifatnya opsional ya, artinya bisa digunakan, bisa tidak. Berikut contoh pertama, analisis struktur teks prosedur. Teks prosedur yang Ibu tampilkan di sini merupakan teks prosedur jenis menggunakan suatu alat atau cara memandu menggunakan suatu alat. Alatnya di sini adalah menanak nasi dengan rice cooker. Pertama, strukturnya berupa tujuan. Jelas ya, tujuannya menanak nasi dengan rice cooker adalah mudah dan praktis. Struktur berikutnya atau yang kedua adalah langkah-langkah. Pada struktur yang kedua ini dijelaskan langkah-langkah atau cara-cara menanak nasi di rice cooker. Lalu struktur yang ketiga, penegasan ulang atau penutup. Nasi sudah siap disantap. Ini merupakan penegasan ulangnya ya atau penutupnya. Lalu contoh kedua, analisis struktur teks prosedur. Di sini teks prosedur yang Ibu tampilkan merupakan jenis teks prosedur dalam membuat sesuatu. Ini membuat obat tradisional insomnia. Baik, kita analisis strukturnya. Pada bagian yang pertama, ini tujuannya. Lalu biasanya kalau jenis teks prosedur membuat sesuatu, misalkan membuat nasi goreng, membuat kue nastar dan sebagainya, biasanya disertai bahan-bahan ya, dilengkapi bahan-bahan seperti contoh ini. Lalu struktur berikutnya adalah langkah-langkah. Nah, seperti yang Ibu sudah bilang di awal bahwa struktur teks prosedur yang ketiga yang penegasan ulang atau penutup itu sifatnya kondisional atau opsional. Bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Contohnya pada struktur teks prosedur berikut ini tidak digunakan ya. Selanjutnya contoh yang ketiga, analisis struktur teks prosedur. Ini yang berkaitan dengan cara melakukan suatu kegiatan, yaitu kegiatannya adalah menari tortor, tari tradisional dari Sumatera Utara. Struktur yang pertama adalah tujuan, yang kedua langkah-langkah. Jelas ya, langkah-langkahnya dijelaskan secara rinci dari langkah-langkah nomor 1 sampai ke 7. Lalu struktur yang terakhir adalah penegasan ulang atau penutup. Dengan belajar tarian ini berarti kamu belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita. Selamat berlatih. Itu merupakan penegasan ulang atau penutup. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur terdiri dari pertama, penggunaan sinonim dan antonim. Kedua, penggunaan kata kerja imperatif. Ketiga, penggunaan konjungsi. Keempat, penggunaan kata bilangan. Kelima, penggunaan kata teknis. Baiklah, Ibu akan bahas satu persatu, mohon disimak ya. Penggunaan sinonim dan antonim.
Pertama, Ibu akan bahas sinonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Perhatikan contoh berikut. Pemandangan pantai itu sungguh begitu indah, terasa elok dipandang mata. Indah dan elok merupakan atau memiliki persamaan makna kata ya. Yang kedua atau selanjutnya adalah antonim. Kebalikan dari sinonim, antonim adalah lawan makna kata. Contohnya, letakkan lubang tiupan di antara dua bibir. Usahakan jangan terlalu masuk atau keluar. Masuk dan keluar merupakan lawan makna kata. Yaitu ya, penggunaan sinonim dan antonim. Selanjutnya, yang kedua, penggunaan kata kerja imperatif. Apa sih kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang isinya mengandung perintah. Biasanya kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya, matikan lampu itu kan merupakan kata kerja yang mengandung perintah ya. Hindari dari jangkauan sinar matahari. Aduklah menggunakan sendok kayu. Jadi matikan, hindari, aduklah itu merupakan kata kerja imperatif. 3. Penggunaan konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung ya. Penggunaan konjungsi atau kata penghubung pada teks prosedur biasanya yang dominan muncul itu adalah konjungsi temporal atau konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan waktu seperti kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya. Contohnya di sini, setelah itu tuangkan jus melon ke dalam gelas. Selanjutnya berikan hiasan daun mint di atasnya. Setelah itu selanjutnya itu merupakan konjungsi. 4. Penggunaan kata bilangan. Kata bilangan, istilah lainnya adalah numeralia. Merupakan kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Contohnya 1, 2, 3, tapi yang berupa huruf ya, itu merupakan kata bilangan. Sepertiga, setengah, seminggu, sebulan, setahun, ke-1, kedua, ketiga, banyak, beberapa, sedikit, sebagian, seluruh, itu merupakan kata bilangan. Contoh dari kata bilangan. 5. Penggunaan kata teknis. Kata teknis merupakan kata-kata yang bersifat teknis atau khusus terkait bidang tertentu. Contohnya, misalkan di sini teks prosedurnya berkaitan dengan pembuatan slime, prosedur membuat slime. Tentu ada di bagian langkah-langkah, contohnya masukkan lem final ke dalam wadah. Final di sini merupakan istilah teknis atau kata teknis dari teks prosedur pembuatan slime. Atau contoh berikutnya, teks prosedurnya berkaitan dengan cara menggunakan suatu alat, yaitu menghidupkan komputer atau laptop. Contohnya, pasti bagian langkah-langkahnya ada kalimat seperti ini. Tekan tombol power pada keyboard dekat layar atau bagian pinggir laptop. Tentu power di sini atau keyboard ini merupakan istilah teknis dari teks prosedur cara menggunakan alat yaitu komputer. Berikut penjelasan dari Ibu. Ini tugasnya ya hari ini. Ibu di sini sudah berikan sebuah teks prosedur yaitu cara membuat slime tanpa boraks. Di sini tugas kalian adalah menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur di samping. Ada 6 ya, antonim. Kira-kira ada nggak antonim dari teks prosedur di samping ini? Lalu sinonimnya ada nggak? Kira-kira sinonimnya dari teks prosedur di samping ini? Lalu kata kerja imperatifnya, lalu kata penghubungnya apa aja yang ada di teks prosedur di samping ini, kata bilangannya maupun kata teknisnya. Tadi kata teknisnya sudah Ibu beri bonus ya.
Sebelumnya tadi Ibu jelaskan kalau membuat slime tanpa boraks, contohnya lem Fovinal ya, itu merupakan kata teknis dari teks prosedur pembuatan slime tanpa boraks. Selanjutnya dari nomor 1 sampai 5 mohon dikerjakan ya secara mandiri dan jujur. Kerjakan tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian paham.